مقام الرصد والعالم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah ya. Terus kalau Fatihah berdiri Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, lanturkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 22, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Oke, barakallahu fiik Ibu Yun. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya benar begitu makhrajul huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya punya poster dari sobat ngaji itu ya, alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz, alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti gitu kan, Tepuk tangan buat sobat pengaji lah. Masya Allah. takbir Allahu ya, Akbar. jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai dua program besar. Salah satu di antaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam satu pekan itu ada dua pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini, kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat hafaz Thoriqoh Syatibiyah.
Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. Sebentar lagi tentunya 2026, segera dapatkan kalender yang satu ini. Ini spesial untuk teman-teman, karena di kalender ini adalah kalender makhraj lengkap 2026 ini. Ada Al-Jauf, Al-Khayshub, Al-Halku, Al-Lisa, Syafatan. Bahkan di sini ada pemetaan makharijul huruf atau tempat-tempat huruf. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi huruf hijaiyah itu ada 17 tempat. Bahkan teman-teman di sini dibahas juga di setiap hurufnya. Bahkan kalau masih bingung ya, di sini kan ada makhrajnya, ada sifat-sifatnya. Kalau masih bingung, kita bisa scan QR code di bawah sini, yang mana di dalamnya membahas tentang terkait dengan kesalahan dalam membaca melafalkan huruf hamzah. Terus ada pola yang memudahkan bagaimana cara mempraktekkan di potongan ayatnya. Di sini lengkap sekali teman-teman. Maka dari itu ini cocok banget di masjid-masjid, di TPA, di madrasah, di rumah masing-masing cocok banget. Yuk dapatkan sekarang juga, jangan sampai kehabisan. Cek link di bawah ini. Survei membuktikan masih banyak orang tua yang masih kesulitan mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Diajak dengan baik-baik, anaknya masih tidak mau. Bahkan dibujuk dengan cara apapun, anaknya masih tidak mau. Tapi kalau dibujuk dengan tontonan televisi, anak kita malah mau. Tapi kan kalau tontonannya tidak bermanfaat, ya bahaya juga ayah bunda. Nah, jadi survei membuktikan seorang anak itu lebih mudah menangkap pelajaran itu dengan audio visual. Dan alhamdulillah, Sobat Ngaji sudah meluncurkan produk terbarunya yang ayah bunda butuhkan, yaitu Komik Ikro metode Banaba. Buku ini akan menjadi media belajar untuk orang tua kepada anaknya. Dengan belajar huruf hijaiyah melalui komik bergambar ini, anak menjadi senang. Bahkan bonus 28 animasi dan penjelasan cara bacanya cukup dengan scan QR code di setiap cerita dan latihan setiap hurufnya. Dilengkapi pula 14 games dan mewarnai sehingga anak tidak bosan dengan buku media belajar ini. Semoga buku ini membantu ayah bunda dan anak belajar bersama. Stok terbatas, miliki sekarang juga, cek link di bawah ini. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita sudah tepat di jam 8 malam ya. Untuk jaringannya stabil di sini. Nah, ini sebelum kita mulai, suara Sifa sudah terdengar dengan jelas belum nih kepada Bapak Ibu semua? Boleh bantu? Ada suaranya? Iya, jelas Teteh. Apa kabar Teteh? Alhamdulillah cantik banget. sehat Ibu. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Udah lama nggak lihat. Sudah lama ya nggak berjumpa ya. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali Bapak Ibu semua. Amin. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu semua, izin kita mulai saja untuk kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya serta hidayahnya kita dapat bertemu kembali pada kajian rutin di setiap Rabu malam bersama Sobat Ngaji, dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu semua, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali nih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak untuk antusiasnya sudah bergabung kembali kepada kajian rutin pada malam hari ini. Semuanya kabarnya bagaimana nih Bapak Ibu semua, sehat alhamdulillah? Alhamdulillah sehat ya, sehat dan juga tentunya semangat ya Bapak Ibu semua. Insya Allah semangat. Insya Allah. Alhamdulillah juga di sini partisipannya sudah mencapai 80 yang insya Allah nanti akan terus bertambah, dan untuk kajian pada malam hari ini kajiannya gratis ya, sesuai informasi di awal kajiannya gratis sehingga Bapak Ibu bisa meng-sharekan kepada yang lainnya untuk linknya, untuk teman-teman bisa ikut bergabung dan juga bertolabul ilmi bersama kami di sini ya, Masya Allah. Tentunya di sini yang hadir tidak hanya dari wilayah Bandung saja ya Bapak Ibu semua, pasti ada dari luar pulau ya. Boleh nih yang dari luar pulau boleh kenalan di kolom komentarnya, sebutkan nama dan juga kotanya dari mana ya. Boleh nih Bapak Ibu semua, bisa kita jangkau hingga Sukabumi hadir. jauh, lebih jauh dari mana? Masya Allah dari Sukabumi ya Ibu ya. Ya. Kota Jambi hadir. Kota Jambi, Masya Allah. Sehat selalu Ibu ya. Cirebon Baik. hadir. Cirebon, Makassar, Subang ya. Ada dari Kalimantan? Ada Kalimantan, Pontianak. Sumatera. Masya Allah Pontianak ya. hadir. Baik, Dari Masya Allah Surabaya ya. Masya Allah, kita sama-sama bisa bertemu dalam satu room online di sini ya. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Bapak Ibu semua ya. Amin. Baik, sesuai judulnya pada malam hari ini kita akan sama-sama membedah tajwid di Quran surat At-Tariq Ibu ya, Bapak ya, di ayat 15. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan untuk mushaf Al-Qur'annya? Ya, Sudah ya, nanti boleh dipersiapkan terlebih dahulu untuk segala sesuatunya. Dan insya Allah Bapak Ibu kita akan masih dibersamai oleh guru kita, yaitu ada Ustadz Ari Abdullah. Pada malam hari ini kita sapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz kabarnya, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Teh Syifa nih yang kemana aja nih? Ya. Ayo. Ada Ya, Pak insya Ustadz. Allah, alhamdulillah ya. Baik, Alhamdulillah Pak Ustadz juga sehat dan juga tentunya semangat untuk Amin, amin, insya Allah. memaparkan materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita dapat terima dan juga bermanfaat ya Bapak Ibu semua. Dan kalau begitu nanti berapa ya? 54 menit ke depan juga akan ada sesi informasi dari tim Sobat Ngaji. Jadi harapannya Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap stay di kajian bersama kami ya. Dan mohon izin juga nanti saat materi berlangsung, boleh bantuannya untuk tetap di off-kan terlebih dahulu untuk mikrofonnya, terkecuali ada interaksi seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semua, untuk keberlangsungan dan juga semoga juga berjalan dengan lancar kegiatannya. Mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Sifa serahkan kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Syukron Teh Syifa. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita seperti biasa biar maksimal ya, kira-kira kita testing suara dulu. Sudah jelas segini cukup? Ya Bunda? Jelas. Cukup ya, sebentar. Kita cek mikrofonnya nih. Ini sepertinya nggak naik nih. Sebentar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Ini
Ini sudah. Oke, siap. Oke, sudah aman ya? Baik, alhamdulillah. Baik, kita akan mulai untuk kajian pada malam hari ini. Kita awali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini tentunya tiada sesuatu yang sudah terjadi pada malam hari ini tentunya tiada lain hanya takdir Allah Subhanahu wa taala ya, yang insyaallah alhamdulillah Allah mentakdirkan baik pada malam hari ini semuanya bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kita pun juga akan senantiasa memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, waktu luang yang insya Allah kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa harus memikirkan segala suatu aktivitas yang harus kita lakukan itu harus bernilai ibadah ya. Maka dari itu ayah bunda sekalian, pada malam hari ini tiada lain kita untuk senantiasa mengamalkan dan juga menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kewajiban seorang muslim terhadap Al-Qur'an adalah harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Karena ini perintah Allah ya, sebagaimana di Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, semuanya sudah hafal, sudah paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, pada malam hari ini insya Allah ayah bunda sekalian kita akan melanjutkan talaki kita ataupun bedah tajwid kita di juz amma ya, yang mana juz amma ini sebagai surah-surah yang tentunya mayoritas semuanya mempraktekkan di dalam sholat, yaitu surah-surah pendek ini ya, di juz amma ini. Maka dari itu kita membedah dari mulai dulu ya, entah sudah berapa pertemuan kita ya sampai sekarang di Quran surah apa ayah bunda sekalian? Quran surah At-Tariq, yaitu dari mulai surah-surah yang paling pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian sangat senang sekali bisa bertemu kembali, apalagi tadi alhamdulillah saya bersyukur juga Teh Syifa bisa hadir kembali menjadi MC ya. Sudah rindu nih sepertinya ayah bunda ya, baru melihat lagi Teh Syifa. Dan juga mohon doanya juga ayah bunda, mudah-mudahan beliau sehat dan kandungannya juga sehat ya, mohon doanya juga ya. Amin. Teh Syifa ya, semangat Teh Syifa insyaallah. Alhamdulillah. Amin tuh ya, doa-doa dari ibu-ibu, bapak-bapak di sini insyaallah mustajab semuanya nih. Teh Syifa ya. Jadi jangan lupa kita meminta doa kepada ayah bunda ya, insyaallah. Oke, baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa jangan lupa untuk sharekan nama kota asal mana dulu ya. Kita akan coba cek dulu nih. Kira-kira pada malam hari ini siapa yang siapa yang baru hadir sekali ayah bunda ya. Maksudnya belum pernah hadir sebelumnya tapi malam hari ini baru hadir. Nah, kira-kira siapa, boleh di di chat di kolom komentar atau dengan via suara ya, dengan ibu siapa? Ibu Susilawati dari Kota Jambi, baru pertama kali. Oh gitu ya. Ibu Susilawati pun juga ada juga yang senior di sini ya. Jadi namanya sama juga nih, kembar, dikirain Ibu Susilawati yang senior ya. Alhamdulillah di Jambi Bu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, tahu dari mana Bu ya program ini? Beli itu kemarin, beli kalender. Oh kalender, Masya Allah, semoga bermanfaat Bu ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah, syukuran tuh di sini ya banyak ya, di Subang, Masya Allah ya, Tangerang Selatan, Madiun, Masya Allah ya. Cimahi nih berarti Bandung, saya pun juga di Bandung Bu ya, dulu aktivitas di Bandung nih ya, atau sudah pernah kenal? Baru belum lihat. Oh gitu. Ya, dikarenakan di Bandung itu luas juga ya, jadi memang tidak semua bisa mengenal gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Insyaallah alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersama-sama di kelas besar ini insyaallah ya. Baik, alhamdulillah tuh ya.
Dari barcode, dari poster tuh, Masya Allah ya. Dan juga jangan lupa ayah bunda sekalian, poster ini pun juga sebagai media untuk ayah bunda juga berdakwah ya. Jadi nanti dari poster itu semua orang bisa scan QR code di situ ya, QR code yang kelas besar itu ya. Jadi sehingga tidak hanya untuk yang mempunyai kalender tersebut, tapi semua orang bisa scan juga gitu ya. Oke, baik, alhamdulillah. Mohon izin saya tutup terlebih dahulu untuk kolom komentarnya. Nah, di sini nanti insya Allah saya pun juga akan sambil membacakan tuh ya. Ini senang sekali nih. Kita lihat dulu ya. Tuh, Banda Aceh, Masya Allah, tabarakallah ya. Dari Riau, Depok, ya. Depok juga Cirebon. Masya Allah ya, Sulawesi Tenggara tuh. Tesipa, Masya Allah. Ya, Bali, ya apa? Beli, dikirain Bali ya. Beli kalender ya. Tangerang Selatan. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Sangat senang sekali ayah bunda. Terima kasih ya, terima kasih antusiasnya dan juga sudah berkenan untuk hadir dan juga bergabung di kelas akbar ini yang insya Allah mudah-mudahan harapannya menjadi program yang bermanfaat ya gitu ya. Oke, sudah siap ayah bunda sekalian materi bedah tajwidnya? Oke, insya Allah ya. Baik ayah bunda sekalian, terakhir dan juga terakhir sampai ayat berapa? Ada yang mencatatnya? Ayat berapa? Hari ini ayat 15. Ayat 15. Sedikit lagi berarti ya, Masya Allah ya. Baik, kita akan praktekkan terlebih dahulu dari ayat 1 sampai ayat 14 ya. Seperti biasa caranya adalah tapi ayah bunda tidak usah memute-kan suaranya ya, tapi di-on-kan, tapi caranya dengan mendengarkan terlebih dahulu baru membaca ya. Siap, saya satu kali, semua satu kali insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Ama adraka mat-tariq. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر.
فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Baik, di Quran surah At-Tariq ini kita sudah menyelesaikan sampai ayat ke-14. Baik. Ayah bunda sekalian, seperti biasa kita akan tinjau dari istilah-istilah tajwid ya. Ingat di ayat 15 ini ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Tidak hanya dari segi ilmiahnya gitu ya, segi keilmuannya atau nama-nama istilah yang tadi saya sampaikan. Terus tidak hanya di makhraj ataupun juga sifatul hurufnya, tapi kita pun juga harus mengetahui dari cara bagaimana mengucapkan ya makhraj dan sifat ya. Baik, kita awali dengan kalimat yang pertama atau kata pertama ya, di ayat 15 ini ada inna. Kira-kira ayah bunda sekalian kalau melihat nun bertasydid, nah ini termasuk apa Pak Bu? Gunnah musyaddadah. Sengaja saya menggunakan mushaf Al-Quran tajwid berwarna. Ini senantiasa memang beda-beda ya. Ada ayah bunda itu yang terbiasa dengan warna, ada yang tidak terbiasa dengan warna. Bahkan ada juga yang terganggu ya dengan warna-warna, apalagi seperti ini. Tapi tentunya ini kenapa sekarang munculnya mushaf-mushaf Al-Quran berwarna, terus bahkan ada kode-kode seperti ini gitu ya. Nah, ini senantiasa ikhtiar para ulama ya, para guru-guru untuk memudahkan para peserta dalam membaca Al-Qur'an ya. Sampai ada istilah 2D berarti dengungan, GH gunnah gitu ya. Tapi inilah perkembangannya ayah bunda sekalian ya. Inilah perkembangan bagaimana ikhtiar baru tahu ya. Berarti bunda-bunda ini belum punya mushafnya sepertinya nih. Ya, belum punya mushafnya nih sepertinya. Ada yang berwarna Ustaz, ini ada nih ya. DGH. Gitu ya. Di Sobat Ngaji ada mushafnya ya. Makanya sengaja saya akan gunakan mushaf ini gitu ya. Nah, baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, seperti biasa yang pertama adalah gunnah musyaddadah ya. Ada berapa gunnah musyaddadah ayah bunda sekalian? Ada berapa? Ada 2 ya. Ada mim bertasydid ya. Ada mim bertasydid, ada nun bertasydid. Cuman 2? Ya. Iya, cuman 2 ya. Jadi kenapa seringkali saya sebutkan gunnah musyaddadah, karena huruf yang bertasydid yang didengungkan hanya mim dan nun. Ya, karena huruf-huruf yang lainnya tidak bisa didengungkan. Ya, ini kan inna ya, terbayang ya kalau misalkan ayah bunda melihat ada kalimat a dan wawu bertasydid. Kan nggak bisa didengungkan. Awwa. Nah, gitu aja kan ya. Terus misalkan sebelumnya hamzah seperti biasa, terus di depannya ada ya bertasydid. Ayya. Akan gitu ya, tanpa didengungkan. Maka dari itu kenapa disebutnya gunnah musyaddadah? Karena hanya huruf nun dan mim saja yang didengungkan. Apalagi sebetulnya kalau kata guru saya, Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalkan tidak mendengungkan di nun bertasydid atau mim bertasydid, wah keterlaluan tuh ya sepertinya gitu ya. Maksudnya apa? Bagi yang tidak tahu ya nggak apa-apa. Maksudnya apa? Ini hanya hanya gambaran. Kok disebut keterlaluan kalau misalkan enggak tahu? Karena apa? Nun dan mim itu adalah pelaku utama gunnah gitu ya. Makanya kalau misalkan ayah bunda sekalian membaca a sampai huruf ya gitu ya.
dengan menutup hidung kita, maka hanya mim dan nun yang berat yang masuk ke al-khusyum, ya. Jadi karena huruf mim dan nun inilah yang mempunyai gunnah, ya. Abatasa akan biasa-bisa, tapi ketika mim dan nun berat langsung, gitu ya. Makanya kenapa ada istilah ini bercandanya guru-guru kita, gitu ya. Jadi wah ini keterlaluan kalau misalkan antum tidak mendengungkan di nun dan mim, nah, gitu ya. Dikarenakan ketika diucapkan sudah mendengung, apalagi ketika dibaca masa inna, nah, cuman sedikit ya. Apalagi pernah saya bahas di hari Ahad kemarin ya. Hari Ahad kemarin apa? Ayah bunda sekalian, tentang tingkatan gunnah. Maka nun bertasdid ini tingkatan apa nih? Boleh murojaah nih kemarin Pak Bu. Tingkatan apa? Akmal. Akmal. Di sini ada yang namanya Akmal, Pak Akmal ada. Berarti Pak Akmal itu orang yang paling sempurna. Oh, masya Allah, barakallahu fikum, ya. Nah, Akmal itu adalah paling sempurna, ya. Kan gunnah Akmal, berarti gunnah yang paling sempurna. Kita sedikit murojaah pembahasan yang lalu, Pak Bu. Nih, tentang perbedaan apa? Perbedaan tingkatan gunnah, ya, yang mana menurut versinya Syekh Aiman Suaid, yang mana ini di media sosial sudah dikenal ya, pasti ayah bunda barangkali mayoritas saya yakin semuanya pasti mengenal beliau, karena Syekh Aiman itu mempunyai program yang memang di media sosial selalu hadir, ya kan ada tuh panduan bukunya ya, Syekh Aiman Suaid, ya. Saat ini masih ada beliau hadir di media sosial mengajarkan kita, gitu ya. Nah, sedangkan versinya Syekh Uthman Murad ini beliau sudah wafat, ya, sudah wafat, sudah tidak ada, tapi beliau itu menjelaskan keterangan tentang tingkatan gunnah. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan ini tidak signifikan, gitu ya. Perbedaan ini hanya tipis-tipis, gitu ya, sama-sama saja, gitu ya, karena ini hanya beda versi saja. Nah, maka dari itu ada tingkatan gunnah. Yang pertama adalah akmal, paling sempurna, yaitu mim. Ini kan ada mim dan nun ya, mim dan nun bertasydid, idgham bi gunnah. Maka tadi kondisi mim dan nun bertasydid ini termasuk akmal, ya, kesempurnaan dengungannya. Sudah betul-betul jangan main-main nih dengan nun dan mim, ya, harus didengungkan. Makanya tadi ya, kalau misalkan tidak didengungkan, aduh keterlaluan Pak Bu ya. Karena ini mim dan nun termasuk huruf yang berdampak ke semua gunnah. Coba, apa yang tidak berdampak Pak Bu? Mim dan nun ya. Kita perhatikan ya. Apa yang tidak berdampak kepada mim dan nun? Contoh misalkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah coba ikhfa hakiki, ayah bunda, itu pertemuan apa dan apa coba? Ikhfa. Pertemuan nun mati atau tanwin. Nah, kira-kira tanwin itu apa? Tanwin juga, ini tanwin juga sama-sama nun sukun, Pak Bu. Contoh nih ya. Sama nih. Ketika Bapak Ibu sekalian melihat kalimat gini nih, ban itu sama dengan seperti ini nih. Ba dan en. Oh, ya. Jadi yang berkaitan dengan dengungan-dengungan, nun mati atau tanwin bertemu huruf fa misalkan ya, salah satu di antara hurufnya ikhfa tuh. Yang membuat huruf fa ini menjadi dengungan siapa? Pak Bu? Nun nih, sukun. Enun. Namanya gitu ya. Nah, ini enun ya. Terus apalagi Pak Bu? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu berkaitan dengan huruf ba ya, huruf ba. Nah, huruf ba kira-kira ini berdengung tidak? Coba ucapkan ba. Ba. Tidak, ba. Atau abe, aba. Ba biasa ya. Coba. Ibu bapak sekalian, coba huruf ba sebelumnya dimim sukunkan. Jadi apa nih? Contoh ya. Nih ya. Dimim sukunkan nih. Di gimana? Nah, kenapa jadi dengungan Pak Bu? Nah, kenapa? Ya itu pelakunya ini gitu. Ya, yang membuat huruf ba yang asalnya tidak berdengung, ketika ada mim sukun maka jadi berdengung. Makanya keterlaluan kalau tidak mendengungkan mim dan nun
Tasydid. Nah ini afwan ya, ini hanya bercanda guru kita gitu ya. Jadi memang seperti itu ya. Nah jadi betul. Nah kalau misalkan mim dan nun masih tidak didengungkan, waduh ini ketinggalan banget nih ayah bunda ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara mendengungkannya? Jangan tergesa-gesa. Makanya versinya Syekh Aiman Suaid itu dibedakan ternyata dengungan yang bertasdid dan dengungan yang kamilah gitu ya. Contohnya nih. Ini yang merah-merah ini saya berikan warna merah ini yang akmal ya, yang sempurna. Makanya berbeda dengan dengungan yang bawah. Ini versinya Syekh Aiman Suaid ya. Jadi bagi ayah bunda yang ingin mengikuti versinya beliau boleh, monggo ya. Contoh nih, saya sudah sampaikan ya di pertemuan hari Ahad itu bahwa ini jarak-jarak dengungan kalau misalkan disebutkan berapa harokat, ulama sudah sepakat memberikan istilah berapa ini udah jelas nih. Ada apa Pak Bu? 2D. 2D itu adalah 2 dengungan. Hukumnya gunnah. Nah, jadi para ulama kontemporer sepakat bahwa ini dibaca 2 harokat. Pertanyaannya, 2 harokat mad dan 2 harokat gunnah bisa disamakan tidak Pak Bu? Tidak. Harus dibedakan. Jangan sama. Kalau sama terbayang tidak bacaannya gimana? Innahum. Udah gitu doang berarti. Innahum. Dikarenakan apa? Mad itu 2 ketukan kan? Bismillahi innahum. Berarti gitu ya. Tapi di sini perlu disampaikan bahwa 2 harokat dengungan. Maka itu di sini bukan 2 harokat mad. Bukan. Hati-hati ya, tapi dengungan. Bagaimana 2 harokat dengungan? Al-miqdar. Apa al-miqdar Pak Bu? Masih ingat pembahasan hari Ahad? Diperkirakan. Perkiraan ya. Jadi kira-kira. Jadi memang para ulama memberikan istilah memberikan penjelasan al-miqdar. Jadi bacaan Al-Qur'an yang berkaitan dengan mad far'i ataupun dengungan itu al-miqdar, perkiraan. Bagaimana biar ayah bunda bisa memperkirakan dengan tepat dengan jalur talaqi. Itu ya. Makanya saat ini saya tidak akan terlalu membahas tentang ketukan, tapi saya akan memberikan metode ketukannya Pak Bu ya. Ini kan innahum ya. Nah, kalau metode di Sobat Ngaji, saya senantiasa memberikan 3 ketukan lambat ya. Innahum. Gitu. Innahum. Ingat. Ketukan ini tidak pasti ayah bunda. Maksudnya tidak pasti seperti apa? Tidak pasti sama dengan ketukan-ketukan guru yang lain. Kira-kira ada tidak ayah bunda belajar di beberapa lembaga atau kepada guru-guru yang lain bahwa menyebutkan guna itu 4 ketukan? Ayah bunda, ada tidak di sini yang 4 ketukan? 3 ketukan. 3 ya, 3 ketukan ya. Ada yang 4 Bu? Tidak. Sebetulnya ada yang 5 juga gitu ya. Nah yang 4 gini berarti innahum. Berarti gitu. Nah, kira-kira beda tidak kecepatannya? Innahum dengan innahum. Beda ya. Makanya kalau dikaitkan dengan ketukan tergantung kita mengetuknya cepat atau lambat gitu ya. Nah, maka dari itu kalau membicarakan tentang ketukan lagi-lagi pasti banyak perbincangan. Ustadz kok saya belajar di guru saya itu hanya 4 ketukan ya. Terus ada juga yang diajarkan 6 ketukan saja kalau saya, gitu ya. Itu pasti beda-beda, tergantung mengetuknya seperti apa. Tapi tetap jaraknya itu adalah al-miqdar, yaitu perkiraan. Kalau 10 ketukan ada? Gimana? 10 ketukan boleh, gini berarti innahum, itu berarti ya. Ya gini nih, innahum, 10 ketukan langsung tuh, ya. Mau berapa? 20? Innahum gitu ya. Jadi pada intinya ini perkiraan tetap. Nah, kenapa ada metode-metode ketukan seperti itu? Hasil dari talaki. Jadi mengompres hasil dari bertalaki. Saya misalkan bersama guru, ternyata kalau dengan metode ketukan kita harus saya akan pakai 3 ketukan ini. Innahum amma akan gitu ya. Gambarannya seperti itu. Jadi sehingga innahum cara bacanya kalau misalkan versinya Imam Syekh Aiman Suaid itu adalah yang akmal ini ayah bunda lebih lama daripada yang kamilah.
Nah, saya gambarkan seperti ini. Ayah bunda mengira-ngira saja ya. Disimak saja ya. Perbedaan antara dengungan jarak ya, jarak dengungan yang akmal dan yang kamilah. Saya praktekkan ya sekilas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بأي ذنب قتلت أن جاءه الأعمى. Kira-kira beda tidak jaraknya ayah bunda dengan yang ini? Berbeda ya. Nah itu versinya Syekh Aiman Suai. Ternyata ketika saya telusuri bacaan yang ada di dalam mushaf Al-Quran Indonesia yang seperti ini, nah yang seperti ini ya, ada istilahnya 2 harokat, dengungan, gunnah itu ya. Kita coba. Yang gunnah-gunnah itu berarti kan tidak hanya gunnah musyaddadah, idgham bi gunnah juga ada ya. Nah kita lihat di sini ada tidak yang dengungan yang lain. Contoh ikhfa nih, tuh lihat ikhfa nih ayah bunda. Ikhfa, berapa harokat ini? 2 harokat samar. Berarti kan sama, ya? Berarti ini versinya Syekh Aiman, bukan? Syekh Aiman. Ingat, tadi lihat. Versinya Syekh Aiman, akmal dan kamilah dibedakan. Yang akmal adalah nun bertasdid, mim bertasdid, idgham bi gunnah. Sedangkan yang kamilah dengungannya lebih berkurang lagi versinya Syekh Aiman, yaitu di ikhfa dan iqlab. Nah, kalau misalkan ini 2 harokat, ini 2 harokat berarti sama dong. Nah, berarti ternyata ini versinya bukan versinya Syekh Aiman, tapi kalau kita telusuri ternyata versi yang kita praktekkan dan yang ada di dalam mushaf Al-Quran Indonesia itu versinya Syekh Utsman Murad. Lihat ya. Ini gunnah akmal dan kamilah jadi bersatu, hanya gunnah kamilah saja. Berarti kalau yang bertasdid itu 2 harokat, idgham bi gunnah 2 harokat, ikhfa pun juga 2 harokat. Nah, kan di sini nih. Tuh ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi yang versi ini ayah bunda sekalian yang 2 harokat ini adalah versinya Syekh Utsman Murad. Jadi dengungannya tidak usah ini versinya ya. Tidak usah dibedakan, sama saja. Min quwwatin dan innahum. Nah gitu ya. Jarak, ingat ya. Jarak al-miqdar, perkiraan. Oke, ya. Ini panjang banget ini ngebahas nun tasdid ya. Belum beres ya. Oke, akmal ya. Siap. Sudah beres. Berikutnya di sini innahum kita jarak dengan dengungan seperti itu ya. Nanti insya Allah dari prakteknya kita bereskan dulu di istilahnya ya. Sekarang hum. Di sini ada mim sukun. Kira-kira bisa langsung diberikan istilah Pak Bu di sini? Mim sukun? Bisa tidak? Oke, bisa nah belum ya. Dikarenakan ayah bunda belum tahu ini mim sukunnya bertemu dengan apa. Gitu ya. Kalau bertemu dengan ba jadi apa? Ikhfa syafawi. Kalau bertemu dengan hamzah idhar syafawi. Kita lihat. Mim sukun ini bertemu dengan apa, ibu-ibu sekalian? Dengan huruf ya. Nah, huruf ya berarti termasuk apa? Idhar syafawi. Oke, bagi ayah bunda yang bingung nih, idhar syafawi ya. Jadi, cara mudahnya gini, idhar itu kan dibaca jelas ya. Kalau misalkan ayah bunda sekalian, mim sukun bertemu dengan ba, tadi kan ikhfa, ya, ikhfa syafawi s, ya dengan inisial s. Terus kalau misalkan mim sukun bertemu dengan mim, apa Bu? Lain ya. Idgham mimi, nah itu aja lah ya, mislain. Oke, idgham mimi. Tapi kalau mim sukun bertemu dengan selain yang di atas, selain ba dan mim, berarti semua huruf. Ya, contoh misalkan hamzah, ya, jim, ha dan seterusnya, ya dan seterusnya. Berarti idhar, hukumnya idhar. Syafawi itu adalah 2 bibir, maka termasuk idhar
syafawi. Makanya kalau misalkan kita melihat seperti ini belum tentu idhar syafawi karena kita harus melihat huruf yang di depan. Ya. Ternyata huruf ya berarti idhar syafawi. Oke. Yakidu. Kidu, ada kasroh bertemu ya sukun, ayah bunda di sini. Mad tabi'i. Kita murojaah. Tabi'i itu apa, ayah bunda sekalian? Tabiat, betul ya. Tabi'i ini diambil dari kata tabiat. Tabiatnya apa Ustaz? Tabiatnya mad. Nah, kejelasannya adalah seperti ini. Kenapa disebut tabiatnya mad? Karena mad itu mempunyai tabiat selayaknya orang Arab berbicara mad 2 harokat atau selayaknya orang Arab ketika bercakap-cakap dengan seseorang. Ya Musa, nah, itu tuh ya, udah segitu, natural. Jadi tidak ya Musa, kan nggak enak ya memanggil ya Musa, kan nggak enak ya. Tapi ya Musa itu ya. Nah itu ya, jadi tobi itu diambil dari kata tabiat, yang mana tabiat mad itu selayaknya orang Arab berbicara, jadi tidak berlebihan. Berarti bacanya yakidu, udah yakidu. Oke. Berikutnya yakiduna. Nah, ada domah bertemu dengan wawu sukun. Apa Bu? Sama-sama mati. Ya, di sini pun juga termasuk mad tabi'i. Oke. Yakiduna kai apa Bu Pak? Huruf lin, harfulin atau lin. Apa artinya lin? Pak Bu? Lembut atau lunak ya. Nah, ada juga yang menjelaskan setengah harokat, ada yang seperti itu ya, atau seperempatnya ya. Tapi kalau misalkan saya tentang membicarakan tentang jumlah-jumlah perkiraan, itu beda-beda pasti ya. Jadi pernah ada yang bertanya ya, bagaimana mengukur kadar ataupun menentukan jumlah harokat di dalam cara membaca Al-Quran? Tergantung. Jadi jawabannya tergantung tempo bacaan. Kalau bacaannya lambat sekali, contoh misalkan yakiduna kaida, kira-kira terasa tidak ada madnya? Terasa ya, dikarenakan lambat sekali. Tapi bacaan yang lambat seperti itu tidak dipraktekkan, ayah bunda ya. Maksudnya tidak dicontohkan selambat itu. Tapi ada bacaan hader cepat sekali, ada bacaan tadwir, tahqiq, tartil kan gitu ya. Jadi ada yang bacaannya cepat sekali, ada yang bacanya tidak cepat tidak lambat, ada bacaannya lambat sekali. Tapi sepemahaman saya, bacaan yang lambat sekali itu tidak selambat yang tadi saya contohkan. Yakiduna. Tergantung, kalau misalkan CD-nya rusak ya ayah bunda ya. Kasetnya bukan ini ya. Jadi kalau di Sunda itu CD itu Bu, bukan itu ya, afwan ya. Jadi seperti radio tip gitu ya. Betul ya. Gimana ya? DVD gitulah dulu mah ya, DVD. Nah, flash disk itu ya. Nah itu ya. Jadi tentunya tidak ada yang selambat itu. Jadi standar saja ya. Kai berarti harfulin da apa ini Pak Bu? Da. Dibaca berapa harokat? Ini termasuk iwad. Nah, ya. Iwad itu apa Pak Bu? Arti iwad. Iwad itu adalah sama-sama pengganti. Ya, sama-sama seperti badal ya. Sama-sama seperti badal. Cuman ini badalnya berbeda. Badalnya bukan badal huruf, tapi sebetulnya badal huruf, betul ya. Badal huruf. Kalau misalkan mad tobi'i badalnya seperti apa Pak Bu? Saya contohkan dulu ya. Mad tobi'i itu badalnya seperti ini. Mad mad badal pada hamzah ya. Nah, kalau kita kan kan gini ya. Nah, ini kan mad badal pada ayat-ayat Al-Qur'an ya. Terus misalkan i gitu ya. Terus u. Pokoknya mad badal itu yang kaitannya dengan hamzah yang dibaca 2
harokat. Simpelnya seperti itu. Nah, tapi sejarahnya ternyata sebelum a i u itu ada bacaan awalnya itu seperti ini. A, ya. Ada i. Ini kita murojaah dulu ya. Ini sudah dibahas juga. Tapi bagi ayah bunda yang baru hadir, nah pasti mudah-mudahan menjadi ilmu baru. Nah, sejarahnya seperti ini kan, a i u gitu ya. Karena orang Arab itu kita apa namanya? Ya kita tahu gitu ya, orang Arab itu berat dengan mengucapkan seperti ini. A i u berat gitu ya. Tapi harus dibaca a i u. Jadi meringankan apa namanya? Cara membaca mereka pertemuan Hamzah dan Hamzah. Maka Hamzah ini diganti, dibadal menjadi mad. Nah gitu. Nah itu ya sejarahnya. Sedikit apa saya sampaikan. Maka dari itu nanti ini kan diganti huruf berarti ya. Nah mad iwad pun juga sama. Mad iwad itu contoh misalkan Pak Bu. Di sini ada jan. Ya. Ada jan. Oke, jan itu kalau dipecah lagi seperti ja dan nun sukun. Nah, nun sukun. Nah, gitu kan, jan. Nah, ketika diwakofkan itu tidak menjadi jan, tapi hukumnya diiwadkan atau diganti menjadi mad. Maka yang asalnya jan, nun sukunnya diganti menjadi mad. Nah, gitu ya. Menjadi mad. Nah, jadi gini, jadilah seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Ja gitu ya. Nah, sedangkan ini kok masih ada tanwinnya. Kalau misalkan tidak diberi tanwin, dikhawatirkan salah pemahaman dan salah makna. Maka dari itu tanwinnya ada, cuman cara bacanya harus berbeda. Jadi ja gitu ya. Maka dari itu tadi hukumnya termasuk apa Pak Bu di sini? Mad iwad. Ini baru pembahasan bedah nama istilah. Ayah bunda sekalian ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, monggo. Ya, sebelum ke sifat makhraj. Ya, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustadz. Boleh, monggo. Kan ada itu namanya apa? Kan izhar halqi itu kan di huruf tenggorokan Ustadz. Izhar halqi ya. Ya. Membedakan dengan izhar syafawi itu gimana Ustaz? Kan di apa itu? Tenggorokan semua apa? Huruf izhar. Nah ini pertanyaannya membedakan cara baca atau membedakan menentukan yang mana izhar halqi, izhar syafawi? Membedakan izhar halqi dengan izhar membedakan syafawi. Istilah berarti ya? Membedakan istilah. Istilahnya. Betul? Betul Ustaz. Oke, ya jadi nanti pertanyaannya membedakan istilah atau cara baca gitu ya. Nah untuk membedakan istilah gampang sekali sebetulnya. Jadi kita pahami syafawinya saja. Syafawi kira-kira apa? Hukum mimati. Mimati kan asyafatan ya. Contoh misalkan ada apa namanya mim di sini ya. Nah nggak apa-apa contohnya ini aja mim. Nah terus di bawah saya contohkan yang idhar halqi ya. Min. Nah kira-kira apa namanya apa pengucapannya sama tidak? Min dan mim. Makhrajnya. Tidak sama. Makhrajnya enggak sama. Dikarenakan huruf nun ini makhrajnya pada al-lisan. Ya, sedangkan mim ini makhrajnya pada asyafatan. Jadi dari pengucapan awal saja sudah membedakan. Apalagi bertemu dengan hamzah. Ini hamzah, ini hamzah. Nah, jadi yang membedakan apa? Pak tadi? Ini yang membedakan. Ya. Jadi bukan pertemuan hamzah aha gohonya, gitu ya. Ini bebas. Yang mim ini bisa bertemu dengan aha go ho. Sama, ini pun juga termasuk idhar syafawi. Karena apa? Pengucapannya mim. Nah, dua bibir kita. Ya, jadi pengucapannya mim bukan min gitu ya. Jadi yang disebut syafawinya itu adalah mim sukunnya. Yang disebut idhar kan idhar syafawi, idhar halqi. Udah jelas kan ya? Idhar menjelaskan pada huruf dua bibir yaitu mim sukun. Idhar halqi menjelaskan nun sukun bertemu dengan
idhar halki membedakan nun sukun bertemu dengan huruf tenggorokan. Nah kan idhar halki kan apa namanya cuman berapa Pak Bu? 6 huruf kan? 6. Sedangkan syafawi itu ada huruf ya dan seterusnya. Jadi termasuk aha goho gitu ya. Termasuk syafawi karena di mimnya. Gitu ya. Bisa Ustadz dipahami? ini selesainya sampai Pak? jam berapa ya? Harusnya sampai 9:30, tapi biasanya kita suka offset ya, suka offset ya. Baik, sedikit lagi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Baik, sudah dipahami Pak tadi Pak? Ya jadi membedakannya di sini saja, tidak usah di huruf ya. Huruf itu halki saja yang 6. Kalau syafawi semua huruf terkecuali mim dan ba gitu ya. Oke, Masya Allah ya. Izin Ustadz, ada yang mau ditanya. Oke, boleh. Gini, cara membacanya misalnya ada zal mati disambung dengan dot gitu. Gimana? Apakah kita langsung ke dot? Bagaimana, Ustaz? Ad dan do yang mana nih? Disambut ini. Disambut do. Ya, yang satu makhraj ya. Dot. Dot. Oh, bukan yang ini ya? Ya, bukan dot. Ini. Ya, betul. Nah, pertanyaannya ada tidak, Pak, ayatnya? Saya lupa nih ayatnya nih. Apa? Saya lupa nih ayatnya. Oh, ada ya? Ada. Coba ada yang bisa bantu nggak? Elmo. Apa sebutnya bisa-bisa saja? Elmo. Contoh, nih, yang paling biasanya ya, biasanya yang sulit untuk diucapkan seperti wayal qabil. Nah, itu ya. Di Quran surah Al-Mulk ya, kita lihat ya. Al-Mulk ya. Al-Mulk, saya buka dulu ya sebentar ayah bunda sekalian. Al-Mulk. Betul ya Al-Mulk ya? Betul. Ya betul, yang ayat 9 ayat ke-19 kalau nggak salah. Ayat ke-19. Nah, betul nih. Apa? 19. 19. Nah, ini nih. Nih, ya. Kalimatnya yang ini nih. Oh ya. Ada do dan nun. Ini maksudnya bukan berarti tadi zal dan do ya. Maksudnya cara pengucapannya sulit juga sama. Ya, coba praktekkan. Wa yaqbil terus en. Nah, jangan sampai wa yaqbiden. Nah, ya. Bukan biden tapi bil. Digeser dikit lidahnya. Apa ke belakang? Bil. Nah, termasuk bukan tadi. biden, ya. Nah, bukan biden. Kalau misalkan ibu. Nah, kita perhatikan. Nah, jadi bukan salah ya. Ya keliru saja gitu. Keliru. Nah, kita lihat ya. Huruf dod ya. Kita lihat huruf dod. Nah, huruf dod ini sifatnya adalah jahar, rokhwah, istilah, itbak, ismat, istitolah gitu ya. Terus kita lihat di sini ada kolkolah tidak? Ayah bunda. Tidak ada. Nggak ada kolkolah. Maka cara bacanya bil. Terus bagaimana menyambungkan dengan nun? Geser saja lidahnya. Apa ke belakang? Bil. Nah gitu. Ya jangan biden. Kalau biden coba pisahkan oleh ibu. Nah coba pisahkan. Bide. Nah, berarti jadi apa tuh huruf dodnya? Jadi huruf da. Bisa kebayang ya. Dan itu salah satu memang kendala ketika kita membaca. Nah, berarti sama ini pun juga sebetulnya bisa dibaca, Pak. Ya. Maka contoh misalkan ya. Bisa aja dibaca. Cuman memang lumayan repot, perlu latihan. Seperti tadi wayal qabil. Coba praktekkan yang sudah pasti ada ayatnya ya, yang tadi ya. Ya, coba praktekkan ya. Yang kalau sudah pasti ada ayatnya. Tuh ada tasdiknya situ, Ustaz. Dotnya tuh ada tasdik di situ. Ada tasdid. Nah, ini harus ada ayatnya sih, Pak ya. Ya, saya coba lupa nih ayatnya. Oh gitu ya. Boleh nanti dibantu ya kalau misalkan ada ayatnya. Soalnya kalau misalkan dodnya bertasdid, nah dodnya bertasdid gitu ya. Kalau dodnya bertasdid, ini seperti enggak
apa namanya nggak sinkron gitu ya cara cara pengucapannya. Pasti idgham gitu ya. Pasti idgham. Elbo gitu ya. Jalan. Nanti kita cari. Oke, boleh nanti dicarikan Pak ya. Oke. Ya. Pokoknya agak susah kalau misalkan nggak ada contoh yang realnya gitu ya. Ya gimana Pak? Izin nanya Pak Ustaz. Boleh. Boleh Pak. Itu wala nasir itu waktu kita berhenti pada nasir ini kan apa namanya istilah berharkat kasrah kemudian ra-nya disukunkan. Ra-nya itu tafkhim atau tarkik Pak Ustaz? Wala nasir. Siro. Ya. Wala nasirin. Sukunkan. Nasirin tulisannya Pak Ustaz. Nasirin. Nah, gitu ya. Wala nasir. Yang dibaca tadi. Apa pertanyaannya gimana Pak? Ini kan didahului dengan huruf istilah, kemudian ketemu dengan ra yang disukunkan itu dilafalkan tafkhim atau tarkik Pak Ustaz? Apa tarkik? Jadi nanti yang hukum ro menjadi tebal itu ketika sesudah huruf ro. Sesudah huruf ro yang sod. Itu baru tafkhim ya. Kalau seperti ini tetap kasroh, tetap tarkik Pak. Wala nasir. Berbeda dengan yang huruf istilah Pak Ustaz ya. Nah, jadi bukan sebelumnya ya, tapi sesudahnya. Kalau misalkan hukumnya jadi tebal. Contoh misalkan Quran surah An-Naba nih. An-Naba di ayat berapa Bu? Mana? Ini ya, An-Naba ya. Wa futihati yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Mana ya? Nah, ini nih, ayat ke-21. Nih. Yang harusnya mir tipis dikarenakan di depannya ada huruf sod, maka ini otomatis ro-nya menjadi tebal. Mirso. Tapi kalau misalkan istilahnya sebelumnya itu tidak ada hukum yang menghubungi menjadi tebal, nggak ada gitu ya. Jadi yang menebalkan itu adalah pertemuan ro di depannya huruf sod ya. Jadi tidak siru, agak susah ya, repot ya. Repot Pak kalau misalkan kita membaca siru repot ya, sir. Tapi yang repot itu ketika bertemu huruf sod di depannya. Nah, ini yang repot. Mirso. Kan berat tuh ya. Mirso ya, tapi mirso. Nah, gitu ya. Jadi bacaannya mirso. Tapi kalau ditipiskan mirso, agak repot. Apalagi yang tadi ya. Yang tadi berarti wala nasiru. Agak repot ya. Jadi memang enggak ini ya. Ini tetap tipis sesuai talaki yang saya talakikan di kalimat ini, tetap dalam kondisi tipis. Wala nasir. Itu Pak. Oke. Oke, bisa dipahami Pak? Oke, Masya Allah. Oke, cukup dulu, saya istirahat dulu ya Ibu ya. Masya Allah, ini semangat sekali nih. 252 orang yang hadir, Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan manfaat meskipun pembahasannya terasa sedikit ya. Padahal ini udah 1 jam Pak Bu, ya udah mulai mau 1 jam nih ya. Tapi yang dibahas ternyata baru sedikit ya. Tapi nggak apa-apa karena memang belajar itu kita bawa enjoy saja, bawa asik saja sehingga kembali lagi saya ingatkan kepada ayah bunda, ketika kita belajar, apalagi belajar Al-Quran, niatkan yang pertama apa? Niatkan yang pertama adalah menggapai pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meniatkan awal untuk hasil, saya khawatir ayah bunda menjadi kecewa kalau tidak mendapatkan hasilnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan bertekad nih awal ya, saya pokoknya mudah-mudahan di Sobat Ngaji saya dapat ilmu baru dan bisa saya amalkan. Nah, udah diniatkan tuh ya. Udah diniatkan seperti itu. Pas mulai belajar pas kesini pusing gitu ya, bingung. Terus ketika beres nggak ada hasil nih. Apa yang terjadi? Dikhawatirkan ada hal-hal yang kita ucapkan. Aduh, nggak ngerti nih dengan Ustadz ini mah, misalkan di Sobat Ngaji kok belajar gratis tapi nggak bisa dipahami. Itu khawatir. Tapi kalau misalkan niatnya apa tadi? Menggapai
pahalanya dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami apa yang sudah diajarkan. Bahkan Allah berikan kemampuan dalam membaca dan bisa menikmati. Itu aja ya, lebih enjoy ya. Baik ayah bunda sekalian, belum selesai, baru nama-nama tajwid ya, belum kita membahas berkaitan dengan nama-nama istilah ataupun makhraj dan juga sifatnya. Insya Allah nanti ada sesi yang berikutnya untuk jam 21.00 ini saya akan coba persilakan terlebih dahulu kepada Teh Syifa untuk menyampaikan beberapa informasi yang barangkali bermanfaat kepada ayah bunda sekalian, karena tidak sedikit juga peserta yang memberikan saran kepada kita, Ustadz buka dong kelas kecilnya atau kelas yang tidak banyaknya gitu ya, agar apa? Agar bisa terpantau gitu ya, terpantau, dan juga ayah bunda bisa bertalaki secara intens, dan juga ayah bunda bisa bisa bertanya dengan luas gitu ya, dengan waktu yang insya Allah akan bisa lebih fokus lagi ya. Kalau sekarang kan terbayang tidak ayah bunda, meskipun kita mentalakikan satu ayat, tapi kalau pesertanya 250 lebih, kira-kira beresnya sampai jam berapa Pak Bu? Ya, jadi sebetulnya bukan saya gak mau, tapi ini harus memberikan fasilitas yang lainnya. Salah satu diantaranya adalah kelas kecil. Apa itu kelas kecil ya? Bisa dibilang kelas private-nya gitu ya. Jadi itu insya Allah nanti disampaikan oleh Teh Syifa, barangkali nanti ada info-info yang lebihnya boleh manfaatkan dan maksimalkan ya. Baik, mohon izin saya beristirahat sedikit, dan ayah pun juga silakan beristirahat dulu, siapkan minumnya ya. Terus bagi ayah bunda yang mulai berat matanya, boleh ke air dulu ya, ke air dulu, cuci muka dulu, balik lagi ya, siapkan cemilan dan minumannya, seperti itu ya. Barakallahu fikum, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini. Masya Allah, afwan. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Ari untuk waktu dan tempatnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali untuk materinya ya. Baik, Bapak Ibu semua di sini masih semangat? Masih. Insya Allah masih semangat ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu semua, mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi yang akan kami bantu tampilkan di layar Bapak Ibu semua ya. Nanti kalau sudah tampil boleh bantu berkomentar, sudah ada ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini sudah ada. Nah, yang sudah disampaikan barusan oleh Ustadz Ari, bahwa untuk kegiatan kelas tahsin bersama Sobat Ngaji itu ada 2 ya Bapak Ibu semua. Yang pertama ada kelas tahsin akbar, yaitu kelasnya umum dan juga gratis. Nah, untuk jadwalnya kami tersedia di hari Rabu malam dan juga hari Ahadnya ya. Ini untuk kegiatannya gratis. Dan untuk yang terbarunya juga ada di hari Kamis Maghrib mengaji. Ini juga gratis Bapak Ibu semua ya. Jadi satu minggu itu ada 3 kali pertemuan. Sehingga Bapak Ibu semua juga bisa mengajak kepada yang lainnya untuk bisa mengajak yang lainnya untuk bergabung juga untuk sama-sama bertolabul ilmi bersama kami, karena programnya ini gratis seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua ada kelas kecil Bapak Ibu semua ya. Kelas kecil itu kelas privatnya ya. Ini berkat pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya. Mungkin di sini karena pesertanya juga cukup banyak, terbatasnya bertanya, terbatasnya juga waktu ya, kami sediakan juga kelas privatnya. Sebelum kita spill ada apa aja kelasnya, kami mau menginformasikan terlebih dahulu untuk fasilitas kelasnya dulu ya Bapak Ibu semua. Yang pertama di sini untuk satu kelasnya ada sekitar 8 hingga 12 peserta. Untuk pertemuannya ada 4 pertemuan dalam sebulan. Dan juga untuk belajarnya melalui media Zoom meeting dengan durasi belajarnya 1 jam 30 menit. Dan untuk Bapak Ibu yang mengikuti kelas privatnya beruntung banget, nanti bakalan dapat bonus rekaman setiap pertemuannya dan juga modulnya juga secara gratis yang bisa Bapak Ibu print di rumah seperti itu.
Nah, untuk yang pertama di sini ada kelas Iqra. Siapa di sini yang merasa huruf hijaiyahnya sudah lupa atau mungkin belum lancar ya? Kami sarankan Bapak Ibu bisa ikutan di kelas dasarnya di kelas Iqra ya. Untuk Iqranya sendiri ada 3 modul. Yang pertama mengenal huruf hijaiyah, yang keduanya itu Iqronya mengenal tanda, dan untuk Iqra ketiganya menyambungkan bacaan huruf hijaiyahnya. Insya Allah memudahkan juga karena menarik nih, karena ada metode iramanya untuk mempermudah Bapak Ibu belajar huruf hijaiyah dari dasar seperti itu. Dan untuk yang kedua di sini ada kelas tasin tajwid. Yang seperti apa nih Bapak Ibu semua? Mungkin dirasa bacaannya kurang konsisten panjang pendeknya ya. Untuk tajwidnya kami juga sediakan kelas tajwidnya yang sudah lengkap dengan rumus cepat menghafal tanda 2 harokat di sini, dan kita mulai dari modul tasin 1 ya. Kita mulai dari mat 2 harokat hingga tajwid yang lainnya, baik itu qalqalahnya, idhar dan ikhfa dan yang lainnya ya. Nanti setelah tasin tajwidnya selesai, Bapak Ibu jangan khawatir karena nanti akan bisa naik level ke bab makhorijul huruf seperti itu ya, dengan sifat-sifatnya serta latihannya juga. Nah, untuk yang ketiga di sini ada kelas talaki. Nah, ini kalau kelas talaki itu langsung membaca dari mushafnya ya Bapak Ibu semua, dan langsung dikoreksi oleh asatid kami seperti itu. Untuk talakinya mudah sekali. Dan di sini juga kami menyediakan kelas makomatnya ya, bagi Bapak Ibu yang mencari kelas yang ada iramanya. Nah, ini namanya kelas makomat Bapak Ibu. Kelas makomat lengkap dengan pola irama kurdi, dan juga modulnya sudah dilengkapi dengan tangga nada irama yang insya Allah memudahkan Bapak Ibu pelajari saat di rumah ataupun saat KBM seperti itu. Nah, ini untuk kelasnya, kira-kira Bapak Ibu semua mau ambil kelas apa untuk kelas privatnya? Nanti bisa langsung dipilih saja, jangan sampai salah masuk kelas ya. Dan juga jangan khawatir, setiap pemilihan kelas Bapak Ibu kami sarankan untuk mengirimkan rekaman bacaan dari Quran Surat Maryam dari ayat 1 sampai ayat ke-5 terlebih dahulu ya. Gunanya apa? Gunanya agar kami bantu dikelompokkan dengan sesuai kemampuannya. Jadi insya Allah setelah ada tes nanti akan kami bantu kelompokkan dengan yang sama kemampuannya seperti itu. Nah, untuk kelas yang saat ini berjalan ya Bapak Ibu di bulan Januari tahun 2026 ini kami membuka kelas Iqra dan juga makomatnya ya. Adapun kelas tasin boleh ya, nanti boleh dipilih aja untuk Bapak Ibu semua. Untuk jadwalnya saat ini masih ada di pagi hari di jam 8 hingga jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Untuk untuk pendaftarannya seperti apa? Bapak Ibu bisa langsung menghubungi nomor admin kami di sini yang ada di layar Bapak Ibu semua, ataupun di kolom komentarnya sudah kami bantu lampirkan juga di kolom komentarnya. Tinggal diklik saja untuk nomor adminnya. Tinggal sebutkan nama, dari daerah mana, tinggal pilih kelas apa yang mau diambil, dan kirimkan rekaman bacaan Quran Surat Maryam dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Nanti akan kami bantu koreksi terlebih dahulu seperti itu. Begitu Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya juga di sini ada produk terbaru nih dari Sobat Ngaji Bapak Ibu semua. Di tahun 2026 siapa di sini yang masih belum punya kalendernya? Boleh juga nih diorder untuk kalender tahun 2026-nya. Ini kalendernya kalender dinding, ada 13 lembar, juga sudah lengkap dengan makhorijul huruf yang bisa Bapak Ibu scan di handphonenya masing-masing. Untuk harganya juga masih sama ya Bapak Ibu semua.
di harga 89 ribuan aja untuk satu piecesnya ya. Kalau ambil 2 pieces itu dapat 158 ribuan aja khusus jamaah sobat ngaji aja. Kalau dibelinya di luar di marketplace ya kayak di Shopee itu harganya berbeda lagi ya Bapak Ibu semua. Dan untuk produk keduanya itu ada Iqra. Nah, di sini siapa yang sudah punya untuk produk Iqranya Bapak Ibu semua, untuk anaknya, untuk cucunya? Ya, ini berkat saran juga dari Bapak Ibu semua, ada produk Iqra yang sudah lengkap dengan komiknya, ceritanya, serta memudahkan kita juga ada barcode-nya untuk penjelasan videonya ya dari Ustadz Ari, seperti itu. Untuk harganya juga hemat sekali ya, hanya 129.000 aja. Boleh seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk perhatiannya. Sekian untuk informasi dari kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kelas privatnya, boleh sekali nih. Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyakan mengenai kelas privatnya, kami batasi untuk 3 orang saja. Boleh? Bismillah, saya saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, gimana? Untuk kelas tahsin hari apa ya? Untuk kelas tahsinnya nanti akan kami bantu atur setelah Ibu sudah mengirimkan rekaman bacaannya. Begitu, ya, insya Allah. Ya, terima kasih. Ya, karena nanti akan kami bantu kelompokkan dengan sesuai kemampuannya. Begitu Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Ayo saja. Ya, silakan Ibu. Kelas tahsin itu untuk tahsin 1 ya, itu untuk berapa kali pertemuan ya? Maksudnya Iya. kali. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaannya, bagus banget nih. Kira-kira tahsin tajwid ini sampai berapa pertemuan ya? Nah, berhubung materinya cukup banyak untuk tahsin tajwid ini, kurang lebih ada 32 pertemuan karena kita bertahap dari modul pertama yaitu mat 2 harkat yang insya Allah juga akan lanjut ke bab makhrijul hurufnya. Seperti itu Ibu. Untuk kelas tahsin tajwidnya ya. Nanti bisa langsung hubungi nomor admin kami di kolom komentar ataupun nomor yang ada di layar barusan ya. Boleh ya untuk pembelian produk dan juga privatnya bisa langsung hubungi karena untuk kelasnya saat ini kami batasi karena di bulan depan kita belum tentu membuka kembali kelasnya karena fokus pada bulan Ramadan. Jadi kami bantu maksimalkan di bulan ini aja untuk kelas privatnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kelasnya atau belum kebagian, boleh nih langsung gercep hubungi adminnya, bisa ikutan waiting list. Syukur-syukur dapat kelasnya di bulan Januari, seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan kembali. Untuk ada pertanyaannya. Untuk biaya pendaftarannya berapa ya? Oh ya, ini pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang sering ditanyakan. Untuk kelas privatnya itu harus berbayar atau enggak gitu ya. Nah, untuk kelas privatnya kami mengajak Bapak Ibu semua untuk berinfak dengan sedekah sebesar rasa syukurnya saja. Berkat support dari Bapak Ibu semua, kami bantu untuk fasilitas studio untuk maksimal dari Ibu, Bapak semua, dan untuk kita semua. Seperti itu. Jadi untuk infaknya sendiri, itu dengan sebesar rasa syukurnya saja. Seperti itu Bapak Ibu semua. Mungkin nanti akan dibantu dijelaskan dan dilanjutkan oleh Ustadz Ari. Dan Sifa kembalikan kembali kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Tasyifa, syukron, alhamdulillah ya. Ya. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Dan ini saya tadi sambil lihat-lihat di kolom komentar ini, waduh, banyak pertanyaan yang memang belum saya jawab tadi ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan ayah bunda masih standby ada di sini ya.
Baik, terus terkait tadi ya, terkait dengan apa namanya, Ustadz, ada yang bertanya kalau private ini gimana, apa namanya, gratis atau gimana gitu ya. Jadi sebetulnya untuk kelas private karena kita mengundang para guru-guru sehingga kita hanya memberikan kesempatan kepada ayah bunda untuk support apa namanya, amal jariahnya dengan apa namanya, berinfak sedekah sebesar rasa syukur. Tapi ingat, bukan disimpulkan sebesar gitu ya, tapi intinya kita mengeluarkan sebesar apapun kita bersyukur seperti itu ya. Jadi tidak ada patokan yang dipatok harus seberapa-berapanya. Kita insya Allah dengan harapan Sobat Ngaji ini mudah-mudahan menjadi solusi yang terbaik bagi ayah bunda sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Adapun ada beberapa kendala dalam apa pembayaran pun juga silakan diskusi saja, curhatkan kepada kita, insya Allah kita akan bersama-sama tetap bisa belajar ya. Dan kita pun juga akan senantiasa memberikan doa, dorongan kepada ayah bunda, mudah-mudahan Allah rizkikan rizki yang mulia kepada ayah bunda sehingga ayah bunda bisa beramal jariah juga di Sobat Ngaji. Seperti itu ya untuk kelas private-nya. Jadi insya Allah akan selalu menjadi support para guru-guru Al-Quran, tenaga mereka akan apa namanya, harta ayah bunda sekalian akan disalurkan menjadi tenaga mereka gitu ya. Terus disampaikan juga kepada para keluarganya gitu ya, menjadi darah daging, dan darah daging itu menjadi tenaga dan menjadi apa namanya, menjadi tenaga yang untuk mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran gitu ya. Sudah kebayang pokoknya ya, seperti itu untuk apa namanya, kelas private ya. Jadi ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan dulu ya untuk apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang sedang disampaikan di kolom komentar biar semuanya terjawab ya. Baik, di sini ada yang bertanya tentang tadi ya, Al-Quran yang sedang saya pakai mungkin yang ini gitu ya. Ada yang penasaran juga ternyata gitu ya. Ini Al-Quran yang dipakai apa? Ya itu betul, ada yang sudah menjawabnya itu di situ ya. Kalau tidak salah Al-Quran dari Al-Qasbah, betul ya, yaitu Al-Quran hafazan. Kita juga apa namanya, memakainya di Sobat Ngaji. Nah, bagi ayah bunda kalau bertanya di mana membelinya, ya di kita gitu ya. Nanti boleh ke admin saja, kan ada nomornya ya. Ada mushaf Al-Qur'annya yang besar seperti ini barangkali ya. Ini kira apa namanya, jadi membahas mushaf ya, tapi nggak apa-apa. Ini karena kebermanfaatan untuk ayah bunda. Ini mushaf yang per juz gini ya. Nah, ini dalamannya sama seperti ini. Dalamannya sama persis seperti ini, ada kode-kodenya gitu ya. Silakan ke admin saja. Kalau urusan itu saya tidak ini ya, cuman hanya menyarankan saja. Oke, terus berikutnya udah ya, untuk bab Al-Quran sudah. Terus kita lihat lagi pertanyaan yang berikutnya. Tesipa, link absennya belum di-share. Absennya boleh di-sharekan ya Tesipa ya. Udah ya, udah di-sharekan. Oke, tadi ini masih bertanya tentang Al-Quran. Terus Quran surah Al-Mulk ayat 19 yang tadi ya. Oke, Afwan bisa bantu trik atau cara mudah mengingatkan hafalannya. Hafalan apa? Hafalan Quran berarti ya. Sebetulnya triknya banyak ya, dari para penghafal Al-Quran banyak sekali trik-triknya ya. Tentunya ya kitanya, diri kitanya yang diri kitanya yang apa namanya, kan biasanya setiap penghafal itu beda-beda caranya. Ya, ada yang menghafal Al-Quran dengan mendengar, ada menghafal Al-Quran dengan membaca ya. Terus ada juga yang menghafal Al-Quran dengan irama gitu ya. Jadi memang banyak cara yang bisa dimaksimalkan gitu ya, tergantung kita sukanya di mana. Oke, berikutnya Awan Uzan kemarin sudah, oh ya nih, ini yang sudah pada dites ya, sudah pada placement test surah-surah Maryam yang sudah ayah bunda sharekan. Saya ingatkan kembali bahwa mohon bersabar untuk menunggu pengkelasannya. Biasanya gini, kalau misalkan ayah bunda daftarnya awal bulan, maka kelasnya bulan depan. Jadi nggak langsung ya, nggak langsung. Jadi kalau misalkan daftarnya awal bulan, maka mulainya bukan besok atau lusa langsung mulai ya. Tapi ada juga yang mulai, yang mana masuk ke kelas ke kelas yang sudah aktif. Contoh nih ayah bunda sekalian, Ustaz saya pengen belajar langsung besok, bisa gak? Ada gak kelas yang yang kosong yang bisa saya langsung bisa bergabung? Bisa kalau seperti itu ya. Tapi memang
kendalanya adalah materinya materi lanjutan. Tapi kalau misalkan ayah bunda direkomendasikan oleh kita, ayah bunda cocok nih, meskipun lanjutan tapi bisa mengikuti, itu juga bisa seperti itu ya. Jadi bagi ayah bunda yang daftar hari ini, untuk masuk atau kelasnya itu di bulan depan ya, seperti itu. Baik, mohon izin Teh Sipa, saya baca-baca dulu ya, biar semuanya terjawab. Mau beli kalender tuh. Pokoknya kalau belum beli produk tadi Al-Quran, kalender, silahkan langsung ke admin saja ya. Dikarenakan saya tidak bisa menjawab di sini. Daftar privat sudah. Terus setoran surah Maryam, ya itu ya. Oke, kebanyakan itu ya. Menanyakan yang sudah pada daftar. Oke, bulan depan ya, insya Allah bulan depan. Untuk biayanya tadi sudah disampaikan ya. Jadi tidak ada biaya. Tidak sebetulnya sifatnya semuanya gratis, mau kelas besar atau kelas kecil, sifatnya semuanya gratis. Cuman untuk kelas kecil karena kita pun juga menggunakan tenaga para guru-guru Al-Quran, yang mana ini jadi kesempatan untuk para peserta mensupport kami dengan cara berinfak sedekah dengan sebesar rasa syukurnya. Jadi sebesar rasa syukur di sini bebas sekemampuannya. Dan tentunya kami pun juga akan mendorong doa yang terbaik kepada ayah bunda. Mudah-mudahan ayah bunda diberikan rezeki yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memaksimalkan untuk senantiasa mensupport guru-guru kita gitu ya. Amin. Oke, ada lagi nih. Amin. Kapan kalender barcode bisa dibuka? Barcode sudah gak bisa dibuka. Nah, ini Teh Sipa boleh dicek juga ya. Kenapa yang kalender barcode-nya gak bisa dibuka? Nah, ini perlu dievaluasi ya. Oke, nanti kita cek. Saya mau di kelas Iqra. Nah, ini kelas Iqra pun juga ada. Nanti pokoknya ayah bunda gini ya. Pada intinya kalau misalkan ingin bertanya berkaitan dengan kelas private, langsung aja ke admin ya. Oke, sudah selesai ya. Ini soalnya banyak nih. Gabung di kelas talaki. Mohon izin keluar sebentar, Ustaz. Izin keluar sebentar boleh, monggo. Oke, sip, cukup ya. Cukup untuk menjawab di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan karena sudah belum beres ya. Waktunya sebentar lagi, 10 menit lagi ayah bunda ya. Tapi nggak usah khawatir, kita maksimalkan saja. Baik, sekarang kita akan membedah berkaitan dengan makhraj dan juga sifatul huruf. Minimal standar ya, kita akan bahas, tidak akan terlalu mendetail. Karena kalau misalkan mendetail ya tentunya akan memakan waktu yang sangat lama ya. Nun bertasdid keluar dari al-lisan ayah bunda ya, ujung lidah menempel ke langit-langit atau ke gusi ya. Kita lihat nih, huruf nun berarti ini. Nah ya, lihat posisi huruf nun ayah bunda sekalian, ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas, atau di sini sedikit bergeser ke belakang sedikit dari makhraj huruf lam gitu ya. Dan mempunyai sifat yang dominan itu adalah gunnah ya. Gunnah dari mulai jahar, tawasud. Nah, ini tawasud itu ketika disukunkan. Kalau disukunkan itu sedikit mengalir gitu ya. Terus istifal tipis tetap ya, tidak tebal. Infitah, idlak ya, menempel ya, mudah diucapkan juga di sini. Terus gunnah ada dengungan. Nah, gitu ya. Maka dari itu inna kita dengungkan. Kita baca sama-sama dulu ya. Saya satu kali, semua satu kali. Jarak dengungannya kurang lebih seperti ini. Inna, silakan. Nah, innanya dulu, afwan ya. Jarak dengungannya coba disamakan ya. Inna. Nah, segitu kurang lebih ya. Terus berikutnya kita memasuki ke huruf H, yang mana huruf H ini ada pada makhraj mana? Ini ayah bunda. H. Tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Hal ya, yang mana pada pangkal tenggorokan ya, aksol hal ya, pangkal tenggorokan. Siap, kita ganti hurufnya yaitu di huruf apa tadi bunda sekalian, huruf ini kita lihat ya, makhraj huruf H keluar dari pangkal tenggorokan yang mempunyai sifat hams, rokhwah, istifal, infitah, isma ya. Nah, bagi ayah bunda yang ingin mengetahui sifat-sifatnya, ini sifat-sifatnya ya. Apa itu hams? Hams itu adalah mengalirnya nafas. Rokhwah lembut atau suaranya mengalir. Istifal tipis saat diucapkan ya. Atau ya banyak ya, istifal itu nanti kalau diartikan itu bisa tipis, bisa diartikan tarkik juga. Terus bisa diartikan apa?
merendah lidahnya turun atau apa namanya merendahnya lidah itu ya. Jadi banyak ya. Nah, lidahnya turun tuh kan ya. Jadi apa? Berarti kalau ada lidah turun, ada lidah naik. Berarti lidah naik apa? Istilah. Istilah ya. Terus invita terbuka dan memang harus terbuka. Kalau misalkan enggak terbuka gimana? Susah ya, tapi gitu ya. Nah, terus ismat sulit diucapkan. Bagaimana sulit diucapkan? Nah, ini memang ismat ini sulit untuk saya jelaskan gitu ya. Pokoknya secara makna itu sulit diucapkan, berat mungkin seperti itu ya. Tapi kalau secara umum ayah bunda ucapkan ha, ringan atau berat? Yang ringan saja bisa ya. Nah, makanya ini jarang dibahas secara detail ya untuk ismat ini. Makanya yang dominan apa? Hams, rokhwah, istifal. Udah aja gitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, berarti dibacanya innahum, harus betul-betul terasa pangkal lidahnya. Nah, ini yang sering terjadi adalah ha ini diucapkan seperti ayah bunda mengucapkan rumah biasa. Itu kan sering ya disampaikan oleh para guru-guru ya. Biasa aja kalau mengucapkan huruf H seperti kita mengucapkan huruf apa, mengucapkan kalimat rumah. Coba perhatikan ayah bunda. Kalau kita mengucapkan rumah, itu tidak ada yang menekan ke pangkal rumah, tapi berbeda dengan rumah. Ya, hum. Tapi yang sering kita pelajari juga dulu waktu di madrasah terlalu berlebihan. Maka dari itu ada istilahnya bunyi apa hak dada gitu. Ada ya? Ada gak istilah yang seperti itu? Hak dada gitu ya. Jadi gitu ya. Iya, Dina. Nah, ini kaitannya bukan hak dada tapi berlebihan saja ya. Tapi yang apa namanya yang tepat itu adalah ada tetap gemaannya ya. Makanya ketika diucapkan innahum gitu aja. Karena saya pernah bertalaki di kalimat alaihim, dikoreksi itu Pak Bu. Ketika saya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu dikoreksi langsung. Alaihim itu enggak jelas. Nempelnya ke pangkal, tengah atau atas. Tapi berbeda dengan alaihim. Nah, kan kerasa ya? Alaihim itu cuman tidak berlebihan. Ingat, tidak berlebihan seperti alaihim. Nah, enggak seperti itu. Alaihim. Nah, biasa ada gemaan sedikit. Innahum. Silakan. Gemaannya ada sedikit ya. Terus mim sukun. Nah, sekarang mim sukun ayah bunda. Lihat. Sifatul huruf mim sukun. Ya, mim sukun apa saja sifatnya? Mana mim? Ah, mim ya, mim huruf mim. Jahar tawalsut. Nah, ini yang perlu diperhatikan yang kedua nih. Tawalsut, sedikitnya mengalir. Maka dari itu ketika kita ucapkan innahum, jangan hum. Ada tidak yang membaca gini? Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ada tidak ayah bunda? Ada, bahkan ada yang memperbolehkan seperti itu karena ini beda versi ya. Jadi tidak disalahkan kalau misalkan ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Him. Nah, itu ya enggak jelas ya. M-nya itu enggak jelas. Tapi ada bacaannya yang seperti itu ya. Itu versi bacaan yang lain. Kalau orang Arab itu sudah bisa memprediksi itu huruf mim. Dikarenakan apa? Cara bacanya dengan memperlihatkan bibir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa menentukan bunyinya seperti apa, bisa menentukan huruf apa di depannya. Makanya kan pernah ada yang bertanya juga, ada waqaf isyarah gitu ya. Ada waqaf isyarah, ada waqaf raum. Nah, gitu ya. Ada ya yang membahas seperti itu. Makanya nanti kaitannya dengan apa? Dengan memperjelas pengucapan di akhir bacaan. Ya, kalau kasroh berarti agak gitu, kalau doma diismamkan, nah gitu ya. Nah, tapi memang di kita saat ini tidak mempraktekkan itu. Tapi ada kebiasaan orang Arab seperti itu. Waktu saya alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan bertalaki di Madinah, itu bertemu seorang syekh. Ini pernah saya bahas juga ya, kita murojaah saja. Ada kalimat al-ardu gitu ya, dan al-ardi gitu ya. Ketika diwakafkan
fil ard misalkan ya, fil ardi misalkan gitu ya. Nah, ketika diwakafkan gimana, Pak Bu? Fil ard akan gitu ya. Fil ard. Ternyata saya dikoreksi, Pak Bu. Saya aneh ya, dikarenakan memang kebiasaan saya di bertalaki bersama guru memang disukunkan, dan pada umumnya disukunkan seperti itu. Ternyata di Madinah ada kebiasaan orang Arab itu tidak membacakan fil ard, tapi fil ardo. Fil ardo. Nah, cuman ini bukan pantulan, ingat, bukan pantulan. Tapi apa tadi? Raum. Raum, memperjelas harokat akhir. Itu ya. Fil memperjelas harokat akhir atau memperjelas huruf akhir. Meskipun fil ardi tapi diucapkan fil ardo. Fil ardo. Gitu ya. Tapi ayah bunda jangan mempraktekkan sembarangan ya. Jadi ketika membaca, oh boleh juga ya seperti itu. Tergantung ibu bapak bertalakinya bersama siapa dulu. Kalau misalkan bertalaki bersama guru yang disukunkan fil ard, maka ikuti saja gitu ya. Ini mah hanya alhamdulillah saya dapat pengalaman itu ya dari beberapa syekh yang di Madinah ya. Kalau yang di Timur Tengah enggak. Yang di Afwan bukan Timur Tengah ya. Yang di Masjidil Haram enggak gitu ya. Ini saya dapat di Madinah. Ada seorang syekh membaca fil ardi itu menjadi fil ardo. Jadi ada do-nya gitu ya. Kalau di kita ya pantulan, betul ya? Kalau dengar seperti itu ya pantulan. Nah, tapi Syekh bilang ini bukan qalqalah, la qalqalah, gitu ya, bukan qalqalah. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya ayah bunda. Yakiduna. Ingat praktiknya yakiduna. Yakiduna. Huruf kaf, ka, ki, ku. Ingat huruf kaf ini sering keliru ayah bunda ya. Huruf kaf. Kita lihat huruf kaf. Nah, huruf kaf di sini kita lihat makhraj huruf kaf keluar dari pangkal lidah menyentuh ke langit-langit lunak dan langit-langit keras. Bagaimana cara membayangkannya? Kita lihat, Pak Bu ya. Kita lihat makhrajnya sebentar. Ini harus diupdate dulu. Oke, mohon ditunggu Pak Bu sebentar ya. Oke, kita buka makhrajnya terlebih dahulu. Nah, ini ya. Siap, kita dampingkan dengan makhrajnya. Siap. Nah, lihat. Karena huruf kaf ini menyentuh langit-langit lunak dan langit-langit keras. Yang mana Pak Bu? Coba sentuh ya. Jangan ya, dikhawatirkan mual nanti ayah bunda ya menyentuh ini. Ini aja, lihat saja ya. Nih, langit-langit lunak dan langit-langit keras. Ini nih, yang ini. Ya posisinya ya. Terus yang menempelnya apa? Menempelnya pangkal lidah yang ini Pak Bu. Pangkal lidah menempel ke langit-langit di antara daging lunak dan daging keras. Maka ucapkan coba ka. Ka. Ki. Ku. Ak. Ak. Nah, gitu ya. Ak. Ik. Uk. Betul, Pak Bu, seperti itu. Ya, makanya ketika dibaca, nah seperti ananya. Yakiduna. Minimal ada bunyi itu tuh. Yakiduna. Bukan yakiduna. Hati-hati ya. Jangan sampai tertukar dengan huruf qaf. Yakiduna. Kalau huruf qaf bergeser ke belakang sedikit. Yang tadi. Kalau huruf qaf Pak Bu ya. Bergeser kemana? Nah, ini huruf qaf itu berarti bergesernya ke langit-langit lunak saja. Nih di sini berarti huruf qaf. Kalau huruf kaf di antara lunak dan keras. Jadi jangan sampai yaqiduna ya. Makanya huruf kaf di mana nih? Huruf qaf. Mana huruf qaf? Nah, ini lihat huruf qaf ya. Huruf qaf itu lebih pangkal dan menempel ke daging-daging lunak. Seperti itu ya. Ya, kita balik lagi Pak Bu. Yakiduna. Silakan. Kalau dal ya mudah ya, huruf dal ya. Terus ingat, mad tobi'inya harus tobi'i ya, sesuai tabiatnya mad. Ya Musa, yakiduna. Ya. Terus berikutnya kaida. Kaida. Ini sering keliru di pengucapan kaida, hati-hati ya. Ada yang sering membaca kaida.
Kaida, hati-hati, tapi kai. Kai, makanya lin, lembut, lunak dan juga tidak menjadi mad. Kaida, kaida, yakiduna kaida. Terus hati-hati, waqaf di akhir, mad iwadnya jangan sampai memberikan syiddah dan jangan sampai terlalu panjang. Ya, maksudnya apa? Memberikan syiddah itu seperti ini. Yakiduna kaida, kaida. Nah, hati-hati ya. Ini sering terjadi. Apalagi bagi ayah bunda yang biasa mengayunkan bacaan 2 harokat. Yakiduna kaida. Da. Nah, kira-kira ada huruf apa tuh ketika kita mengucapkan seperti itu, Pak Bu? Da. Ada huruf hamzah. Hati-hati. Ya. Kalau kita mengucapkan yakiduna kaida da. Nah, meskipun terasa tidak ada apa-apanya padahal da ada syiddah. Nah, bagaimana kalau misalkan ingin tetap mengayun bacaannya? Boleh tidak? Boleh kalau boleh asal tepat. Asal tidak memberikan syiddah. Contoh seperti ini. Yakiduna kaida. Afwan, kaida da. Bisa tuh diayun juga ya. Cuman memang harus lebih hati-hati. Makanya biasanya para guru-guru menyarankan kalau ada mad 2 harokat di akhir bacaan, diusahakan jangan mengayun. Nah, itu. Untuk apa? Untuk penjagaan, dikhawatirkan bacaannya memberikan syiddah. Yakiduna kaida. Nah, itu ya. Makanya sebelumnya boleh-boleh saja kalau diayunkan, tapi hati-hati. Kalau diayunkan, yang berhati-hati seperti ini. Yakiduna kaida da. Aman seperti itu ya. Tapi memang harus hati-hati banget ya. Makanya lebih baik diluruskan saja. Kaida. Oke, seperti itu ayah bunda ya. Yuk kita praktekkan Pak Bu. Oke, boleh. Ada yang mau ditanyakan, boleh? Gini Ustaz, biasanya kori-kori mujawad kita, termasuk yang juara dunia itu yang dari Jawa Barat, dari Bandung itu, biasa bacanya begini. Dia di situ kan pakai irama. Yakiduna kaida. Iya. Yakiduna kaida. Betul ya. Jadi nambah-nambah itu ya. Juara dunia itu Pak Ustaz. Iya, jadi sebetulnya saya tidak bisa berkomentar Pak. Ya, kalau misalkan membicarakan mujawad lagi, ya tentunya saya nggak bisa berkomentar. Ya, tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disalahkan juga, ya. Jadi sehingga apalagi juara dunia yang yang menyimaknya para masyayikh gitu ya, masyayikh gitu ya, atau para guru-guru besar gitu ya. Nah, cuman tetap itu biasanya yang juara di Iran itu Pak Ustaz, yang iya, saya juga tahu Pak. Tapi ya gitu kan, kita sudah membahas itu ya. Jadi sepertinya angkat tangan saya nggak bisa ini ya. Kalau dari segi bacaan ya seperti tadi, betul ya. Yakiduna kaida. Gitu ya. Ya itu, ya seperti itu kurang lebih. Tapi alhamdulillah bukan alhamdulillah ya. Saya tidak bisa gitu ya. Jadi sehingga tidak bisa mengomentari lebih, tapi ada pengalaman. Ada pengalaman apa? Pengalaman membahas bab-bab yang seperti itu. Karena ada juga syekh yang melarang memberikan cengkokan di akhir, karena cengkokan itu menunjukkan bahwa menambah huruf. Da berarti ada a gitu ya. Tapi walau alam ya, jadi sebetulnya kembali lagi tadi saya tidak bisa mengkoreksi. Itu gimana? Katanya dibolehkan yang begitu kalau ada hamzah, ada tanda alif wasal di depannya itu Pak Ustaz. Kayak itu kan kaidah kan ada hamzah, ada alif di situ. Kaidah. Iya, walam sih Pak. Iya, gitu alasannya gitu Ustaz. Kalau ada alif. Saya juga nggak tahu. Beda katanya macam wadduha itu kan tidak ada alif begitu. Kalau wadduha harus satu, tapi kalau yang ada alifnya itu alif zaidah mungkin ya, alif zaidah seperti itu ya. Iya. Dan lain sebagainya. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi sebetulnya ya kita maksimalkan saja dan yang bisa menilai ya tetap ayah bunda. Dan sekali lagi disclaimer dulu ya, saya tidak bisa memastikan salah dan tidaknya. Barangkali bisa jadi saya yang salah. Seperti itu ya, Pak Bu ya. Seru-seru, Pak. Masya Allah, ini istiqomah sekali. Apa dengan Pak siapa nih? Lupa lagi saya. Pak Iskandar ya? Iskandar Pak Ustaz. Pak Iskandar ini luar biasa nih dari awal selalu hadir nih Masya Allah di Makassar ya. Masya Allah barakallahu fikum. Ya, jangan lupa mengajak teman-teman yang lainnya Pak ya untuk ikut gabung ya. Masya Allah barakallahu fikum. Siap. Kita praktekkan. Sudah ya, cukup ya. Nah, bab mujawad sepertinya Pak Iskandar harus ikut kelas mujawad Pak, biar tahu juga ya. Ikut mujawad ya. Biar ya. Jadi ini saran-saran para guru ya. Saya juga termasuk, ini akan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sarankan Bapak Ibu harus banyak guru. Karena dengan memperbanyak guru, kita akan banyak mendapatkan informasi-informasi, mau itu perbedaannya, mau itu kesamaannya gitu ya. Jadi sehingga akan menjadi ilmu yang sangat luar biasa. Tapi satu hal, adab dalam belajar kepada guru, jangan saling membenturkan dari guru kepada guru yang lainnya gitu ya. Jadi adabnya adalah kita pelajari dan apa yang kita pahami kita ambil, yang tidak kita pahami atau tidak sesuai dengan pemahaman kita cukup disimpan saja. Nah, itu caranya gitu ya. Jadi biar apa? Kita enjoy. Mau guru siapapun gurunya, kita tetap bisa mengambil ilmu-ilmunya gitu ya. Sip, Masya Allah barakallahu fikum. Siap, kita praktekkan. Ya gimana Pak? Saya kan memang ada beberapa guru, tapi saya ikuti siapa yang ngajar saya ikuti yang ngajar saya Pak, begitu saya. Betul, harus seperti itu Pak, harus seperti itu. Itulah pejuang ilmu gitu ya, yang mana tidak membeda-bedakan, tapi kita mencari ilmu-ilmu yang kita perlukan gitu ya. Ilmu yang kita pahami, ilmu yang kita yang kita ngerti gitu ya. Dan sesuai pemahaman kita, maka kita ambil. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan pemahaman kita dan yang tidak kita butuhkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka cukup disimpan saja. Karena memang ketika saya juga mendapatkan banyak guru, ya itu luas banget Pak Bu ya, luas banget. Oh ternyata ada perbedaan nih di antara masyaikh yang terkait dengan cara baca ini ya, cara baca ini ada versinya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika banyak guru itu, ketika kita mendengar sesuatu penjelasan dari guru-guru yang berbeda, sudah biasa gitu ya. Oh, ini luar biasa Masya Allah versinya Syekh Aiman Suaid misalkan ya. Oh, ini versinya Syekh Uthman Murad dan sebagainya. Itu ya. Masya Allah. Terus misalkan berkaitan dengan torikonya. Oh, ini toriko Al-Jazari nih. Oh, ini toriko Syatibi, akan lebih enak ya, karena luasnya kita mendapatkan ilmu-ilmu dari para guru-guru yang sangat luar biasa. Masya Allah barakallahu fikum. Cukup? Cukup ya. Siap, kita lanjutkan Pak Bu. Saya satu kali, semua satu kali, nggak apa-apa ya, cukup satu ayat saja, tapi insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan amin ya insya Allah. Dan juga insya Allah kita semakin semangat lagi dalam mempelajari. Siap ya, saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 15. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Nanti ki-nya tetap panjang karena ada kasroh bertemu ya sukun. Saya ulangi ya. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Insyaallah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Baik ayah bunda sekalian ya Allah muliakan, bukannya tidak ingin melanjutkan dan menerima talaki dari ayah bunda sekalian karena kita akan membatasi waktu ya. Dan insyaallah minimal ayah bunda bisa terbayang cara baca standarnya seperti itu. Kenapa saya bilang standar? Karena saya pun juga tidak yakin bacaannya sudah pas atau tidaknya. Tetap ya harus dengan mentalakikan kembali. Karena memang hakikatnya belajar seperti itu. Apalagi membaca
Quran. Ya, ayah bunda harus memaksimalkan, memanfaatkan guru-guru yang ada, yang ayah bunda punya ya. Apalagi kalau misalkan ayah bunda ya tadi ya, makanya akan ada kendala seperti ini di kelas besar itu karena pesertanya ratusan orang, jadi sehingga kita membatasi talakinya jadi gak jadi nih, gitu ya. Terus apalagi Pak Bu, materinya terlalu memanjang dan lain sebagainya. Terus ayah bunda ingin bertanya terbatas juga. Maka dari itu ini sebetulnya hasil survei keinginan para peserta gitu ya. Dulu itu sebetulnya gak ada kelas private Pak Bu. Tetap sebetulnya kita programnya kelas besar seperti ini. Karena di 2,5 tahun yang lalu itu para peserta pada nagih gitu kan. Ustaz, sobat ngaji itu ngadain privat gak? Saya mau itu ya. Aduh, saya bingung nih. Ngadain privat, guru pada gak ada ya. Kalau misalkan 60 kelas sama saya, kebayang tidak Pak Bu ya? Ya, 60 kelas waktunya waktu yang mana lagi yang harus disediakan oleh ayah bunda sekalian. Maka dari itu solusinya kita mengajak para guru-guru dan memberikan kesempatan kepada ayah bunda untuk berinfak sedekah sebesar rasa syukur kalau di kelas private, karena di kelas private tentunya kita mempunyai guru-guru yang lainnya gitu ya. Jadi tidak hanya saya ya bunda ya. Insya Allah di tahun 2026 ini akan banyak asatid muda khususnya ya. Kenapa muda? Karena tenaga untuk berdakwah merangkul 72% buta huruf Quran ini harus dengan para pemuda gitu ya. Salah satu di antaranya ayah bunda barangkali yang di sini yang mempunyai giroh untuk berdakwah, kita sedang membuka ini ya, Pak ya, sedang membuka rekrutmen para guru-guru Al-Qur'an. Judulnya adalah 72% buta huruf Al-Qur'an sedang membutuhkanmu. Nah gitu ya, jadi insya Allah ini kesempatan juga, dan memang kita mempunyai standarisasi juga sih, jadi agak memang terkadang susah, terkadang juga mudah untuk bergabung, tapi untuk rekomendasi adalah domisili Cibiru atau domisili Bandung terlebih dahulu, karena untuk meringankan ayah bunda mendapatkan fasilitas kualitas untuk mengajarkan kepada para peserta device yang seperti ini, gitu ya, seperti ini. Baik. Senang sekali ayah bunda sekalian bisa membersamai sampai 1 jam lewat 46, berarti selalu offside nih itu sih Pak ya. Gimana nih ya? Nggak apa-apa ya ayah bunda ya, offside dikit ya nggak apa-apa ya, meskipun agak sering juga itu ya. Tapi nggak apa-apa insya Allah ini karena oh Masya Allah. Jangan bahaya ya, bahaya kalau misalkan sudah sampai 2 jam 3 jam ya, bahaya karena apa? Nanti dikhawatirkan futurnya besar ini ya. Dikarenakan belajar itu tentunya ya ada takarannya juga sama ya, tidak memaksakan, tidak terlalu ambisius, terlalu tinggi dengan emosional. Makanya saya biasanya di public speaking itu ngebahas ambisi itu ada 2 ya. Ada ambisi bertumbuh, ada ambisi emosi ya. Yang harus hati-hati yang mana nih? Ambisi emosional, karena ambisi emosi itu adalah aduh Sad kurang waktunya Sad, coba tambah 2 jam lagi Sad. Kalau tambah 2 jam akan clear semuanya, beres, materi semua tersampaikan. Apa yang terjadi? Oh udah beres ya, berarti saya minggu depan gak usah hadir ya Sad. Udah bahaya ya. Tapi kalau misalkan materinya dipotong ataupun belum beres, nah sebagaimana biasanya ibu-ibu menonton sinetron. Kalau menonton sinetron itu bersambung terus Bu ya. Jadi kesel ya. Aduh, pas mau pukul bersambung langsung. Ini mukul siapa nih? Gitu ya. Sama seperti halnya kita belajar. Kita anggap saja seperti sinetron. Bahkan mental kita harus seperti mental menonton sinetron, tapi ganti menjadi belajar, bukan sinetron gitu ya. Jadi sehingga selalu penasaran nih, materi apa lagi dan yang dibahas apalagi nih, seperti itu di Sobat Ngaji. Oke, barangkali itu saja ayah bunda sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Barangkali mohon maaf juga ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ayah bunda sekalian, mohon dimaafkan. Dan karena saya pun juga di sini senantiasa mengakui bahwa saya itu fakir ilmu, tidak mempunyai ilmu yang banyak gitu ya. Tidak bisa disebutkan saya ulama, ahli tajwid apalagi gitu kan ya. Saya orang biasa, orang yang ingin belajar, bahkan kita di Sobat Ngaji pada muda-muda gitu ya, yang mana masih mempunyai potensi untuk belajar lebih baik lagi. Maka dari itu harapan kami adalah ingin senantiasa mendapatkan koreksian-koreksian dari ayah bunda, terus masukan-masukan, bahkan teguran-teguran yang menumbuhkan gitu ya. Makanya di tahun 2026 ini insya Allah sepertinya kita di Ramadan Pak ya, di Ramadan kita akan
mengadakan bukan kualifikasi ya, entah perlombaan atau hadiah lah ya, hadiah. Bukan perlombaan, tapi kita akan mengadakan hadiah Tesipa. Hadiahnya itu adalah bagi yang memberikan kritikan paling pedas, dia yang mendapatkan hadiah. Nah, gitu ya. Aneh ya. Ya. Dikarenakan apa? Kita mempunyai slogan, kritik itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Ingat Pak Bu, ya, koreksi itu menumbuhkan bukan menjatuhkan. Maka dari itu, kenapa yang koreksinya paling pedas dia akan mendapatkan hadiah? Karena koreksi itu menumbuhkan, gitu ya. Jadi siap-siap nanti di Ramadan cari koreksian natural. Ingat ya, bukan dibuat-buat. Ustadz jelek sekali mukanya, jangan gitu. Jangan gitu Ayah Bunda ya. Pokoknya koreksiannya yang natural, yang betul-betul Ayah Bunda itu pedas juga sama gitu ya. Ini di Sobat Ngaji ini kurang apalah gitu ya, seperti itu. Boleh, kita mah senang Ayah Bunda, tidak usah sungkan-sungkan. Makanya kita itu memberikan kuesioner yang itu tuh Tesipa ya. Kuesioner yang judulnya itu apa ya? Lupa lagi. Jadi koreksian itu dibutuhkan oleh kita. Bagi Ayah Bunda mohon meluangkan waktunya, di kata-katanya ya. Bagi Ayah Bunda mohon luang waktunya untuk memberikan kritikan membangun untuk kami gitu ya. Jadi bukan memberikan komentar bagus untuk Sobat Ngaji, enggak gitu ya. Atau testimoni bagus untuk Sobat Ngaji, enggak, tapi meminta kritikan yang membangun untuk Sobat Ngaji gitu ya. Barangkali nanti boleh minta kuesionernya kepada Tesipa ya. Seperti itu barangkali ya. Alhamdulillah ternyata sudah lewat 51 menit. Ya, ini sudah masa-masa bahaya ya Bunda ya. Sudah harus bersambung dan sudah harus diberhentikan untuk kajiannya. Insya Allah biar Ayah Bunda lebih penasaran lagi belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah mewakili tim Sobat Ngaji dan juga sekaligus undur pamit. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ayah Bunda. Amin. Wa iyyakum semuanya. Ya, monggo Tesipa afwan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ari untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Insya Allah juga bermanfaat untuk kita semua ya, dan juga bisa kita terapkan juga kepada bacaan kita yang selalu kita baca setiap harinya ya. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang selalu hadir mengikuti kajian rutin bersama Sobat Ngaji. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan keberkahan dan juga kesehatan, Masya Allah ya. Dan juga nanti hari besok masih ada jadwal namanya Kamis Maghrib Mengaji mulai jam 18.30 ya kalau nggak salah. Pokoknya stay tune di grupnya masing-masing, nanti akan ada reminder dari adminnya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Sipa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Mohon izin kami akhiri. Silakan Kak Fatir. Aduh, mambu terasi.